Baik, selamat datang kembali di pembelajaran Atlas Excel. Kali ini kita akan melanjutkan tugasnya. Kalau kita lihat tugasnya itu di tugas 4, masih melanjutkan melakukan risk assessment, yaitu kita nanti akan mengisi form-form yang ada di A236, A237, A238, sampai A240 ya, A240. Oke. Langsung saja ke form atasnya, formatnya, yaitu di A230, pemahaman entitas dan lingkungan. Jadi kita harus memahami dulu kliennya, dan kemarin sudah dilakukan pengisian dari A231 sampai A234 ya. Nah, sekarang di A230305 yaitu tentang pemahaman lingkungan bisnis. Nah, ini kita harus analisis ya, analisis suatu perusahaan itu bagaimana kondisi lingkungan bisnisnya. Nah, ini pertama yang di pojok kanan atas, ini sekali lagi saya bilang bisa diisi bisa enggak. Kenapa bisa enggak diisi? Karena di soal kasusnya tidak diketahui. Tapi sebetulnya ini harus diisi karena siapa yang melakukan, yang yang diserahkan tanggung jawab itu siapa untuk melakukan pemahaman lingkungan bisnis. Nah, yang di hijau ya, yang di hijau ini, yang di kiri itu harus kita klik, nanti harus kita pilih. Kan awalnya seperti ini ya, awalnya incompleted. Nah, ini harus kita pilih apa, nanti kita berdasarkan apa yang kita analisis. Misalnya pemahaman lingkungan bisnis atau di lingkungan bisnis perusahaan ini tidak ada hal yang misalnya katakanlah membuat resiko lebih lanjut kepada perusahaan, ya kita akan pilih pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Jadi seperti itu. Jadi ini saya menjelaskan kali ini itu sudah ada isiannya ya, biar lebih cepat. Nah, kemudian ini akan diisi seperti tren industri sejenis, itu harus dianalisis apakah perusahaan misalnya dalam sektor ini adalah misalnya kendaraan ya, itu ada pesaing baru atau bagaimana gitu ya, atau misalnya ada lawan bisnisnya lebih baik produknya dan sebagainya, itu harus kita analisis di sini. Nah, kebetulan di soal kasus tidak diketahui hal ini. Kondisi perekonomian nasional, ini kondisi makro, misalnya kondisi makro itu seperti misalnya suku bunga, misalnya inflasi. Kalau inflasi kan nanti harga-harga suku cadangnya atau bahan bakunya kan juga akan naik ya. Nah, itu juga akan pengaruh ke laporan keuangan. Atau misalnya tentang pajak gitu ya, pajak yang naik 12%, ngaruhnya kemana? Kalau pajak pertambahan nilai itu misalnya naik misalnya 12%, berarti itu akan berpengaruh terhadap cost, terhadap pengadaan barang baku kan begitu ya. Sehingga nanti misalnya harga jualnya juga mahal, HPP-nya mahal. Nah, itu nanti akun apa saja yang terdampak harus dikaitkan atau harus dianalisis ke akun yang terdampak. Amandemen atau perubahan SAK atau standar akuntansi keuangan, kalau ada itu juga harus disampaikan. Oh ya, yang tadi yang kondisi perekonomian nasional itu tidak diisi juga karena memang di soal tidak diketahui atau tidak disampaikan. Ada kondisi perekonomian nasional yang misalnya berdampak terhadap perusahaan atau enggak, itu kan enggak diketahui. Nah, amandemen perubahan SAK juga tidak diketahui. Ini kalau misalnya terjadi perubahan atau revisi gitu ya, PSAK yang diberlakukan, maka akan kita analisis dan itu pengaruhnya apa, kita harus jabarkan, kemudian akun terdampak apa. Perubahan peraturan, misalnya ada undang-undang cipta kerja terhadap karyawan, misalnya itu ya, atau perkembangan teknologi, ya, perkembangan teknologi ini sebetulnya saat ini mungkin kalau kita ke lapangan, mengaudit ke lapangan beneran itu, ini sangat diperhatikan ya untuk saat ini perkembangan teknologi ini. Contohnya misalnya tuh usaha retail ya, usaha retail kan sekarang ini sangat berdampak gitu terhadap bisnisnya. Nah, kebetulan tidak, siklus alam juga nggak kita isi ya maksudnya ya. Ketersediaan dan energi kita nggak isi juga karena memang di soal kasus tidak dijabarkan. Jadi di sini yang di form yang di bawah itu tidak perlu kita isi karena memang tidak diketahui.
Nah, lampiran kertas kerja ini sebetulnya kita harus ini ya, harus isi juga. Misalnya kalau teman-teman mau ngisi boleh, misalnya kalian sudah taruh di mana gitu ya, taruh di folder, kemudian dimasukkan saja misalnya apa gitu, ya misalnya itu format apa gitu, pokoknya dimasukkan aja. Misalnya saya informasi kasus saya lampirkan saja misalnya seperti itu. Nah, oke, karena memang tidak ada hal yang membuat buruk kondisi ekonomi atau kondisi bisnis perusahaan, ya kita bilang pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Jadi itu nanti di sini completed, berarti kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Ke berikutnya itu adalah A2306 terkait dengan analisis kelangsungan usaha atau kita sebut sebagai going concern ya, karena di audit itu kita perlu melakukan pengujian terhadap going concern klien itu seperti apa. Begitu. Nah, seperti biasanya yang kesimpulan itu harus diisi, karena kalau tidak terisi maka nanti pekerjaannya itu tidak lengkap atau incomplete. Ya, ini harus diisi, tapi sebetulnya mengisi yang di atas simpulan itu berasal dari analisis yang ada di sini. Analisis dari kelangsungan usaha atau going concern. Jadi analisis going concern itu disampaikan di sini ada dari aspek keuangan, ada aspek operasi dan aspek lainnya. Ini kita analisis. Misalnya nih, posisi liabilitas bersih dan liabilitas lancar bersih, ada nggak? Ada kan ya? Oke, ada misalnya kan ada tuh. Dia punya liabilitas kan, dia punya kewajiban. Pinjaman dengan yang B, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo tanpa prospek dan realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Nah, ini kan sebetulnya nggak ada juga ya, nggak, mestinya kalau dari analisis rasio di sebelumnya di materiality atau di risk assessment sebelumnya itu nggak ada masalah kan di rasio keuangan dia di current aset di current rasionya atau rasio lancarnya itu nggak ada masalah, jadi tidak ada indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur tidak diketahui dan kita bilang itu tidak ada. Sebetulnya ini kenapa diisi tidak ada semua dari aspek keuangan, aspek operasi, aspek lainnya. Pada dasarnya karena memang di kasusnya itu dibilang begini nih. Ada ya di risk assessment-nya. Di informasi risk assessment itu dikatakan tidak ada isu pada kelangsungan usaha klien. Artinya going concern-nya klien itu baik-baik saja. Maka dari itu di sini ada indikator-indikator terkait dengan going concern yang mungkin bisa mempengaruhi kelangsungan usaha klien, itu kita isi saja tidak ada. Karena memang di kasusnya dibilang seperti itu ya. Di kasusnya dibilang bahwa tidak terdapat isu kelangsungan usaha klien. Oke. Nah, ini kita isi seperti ini. Aspek keuangannya yang kita isi ada itu yang posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar. Selanjutnya itu kita isi tidak ada. Operasi juga sama sebetulnya ya. Lainnya ini juga sama. Nah, nanti kertas kerjanya teman-teman di sini bisa dilampirkan kayak tadi caranya. Bisa di hyperlink gitu. Ya, kemudian kalian sudah taruh misalnya dokumen, kemudian tinggal dilampirkan gitu ya. Nah, jangan lupa yang ini yang penting, yaitu harus kita lakukan simpulan. Analisis kelangsungan usaha tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Tidak terdapat kan ya? Kemungkinan salah sajinya, maka kita klik itu, dan itu lengkap completed. Udah ya, lanjut. Nah, ini sebetulnya pertimbangannya diisi juga ya sebetulnya ya. Tapi kan tidak diketahui juga tuh di kasusnya enggak gitu. Lanjut. Pemahaman, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan di A237. Kita klik, kita akan ketemu seperti ini. Ini sudah ada isiannya. Saya tadi bilang ini sudah kita isi aja. Yang di sini nanti sebetulnya simpulannya akan diisi setelah kita melakukan analisis terhadap bagaimana klien itu dalam menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Nah, ini sebetulnya ada di soal kasus. Ya, di soal kasus dibilang pembuatan laporan keuangan telah menggunakan sistem akuntansi yang memadai, kemudian ada pengendalian
penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ada data seperti ini. Data inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam format tadi. Ya, ke dalam format tadi itu akan kita masukkan. Coba perhatikan. Penyiapan laporan keuangan ini ya. Itu nanti akan ada di sini penyiapan laporan keuangan, uraian proses, aktivitas pengendalian. Nah, ini juga diketahui. Nah, teman-teman nanti tinggal copy ya. Kan ini bisa di-copy nih sebetulnya. Ini bisa di-copy misalnya ya. Bisa di-copy, kalian kopikan saja, nanti kalian paste saja di kolom yang sebelah sini. Oke, ini coba saya hitamkan ya, biar bisa terbaca dengan enak. Nah ya, coba ini. Sama nih dengan yang contoh ada di kasus. Uraian prosesnya. Jadi bagaimana dia melakukan penyiapan laporan keuangan. Kemudian aktivitas pengendaliannya, ini juga ada di kasus. Relevan nggak terhadap audit? Oh, itu data itu relevan. Kita bilang keakuratan data. Keakuratan data seperti apa? Verifikasi data keuangan untuk memastikan tidak ada salah saji. Pengendalian internalnya bagaimana? Memeriksa keefektifan pengendalian internal perusahaan. Nah, identifikasi salah saji seperti apa? Seperti ini. Kemudian akun berdampak itu kita nggak isi, kalau di sini nggak ada. Kemudian ini adalah prosedur audit yang mungkin akan dilakukan ketika klien itu laporan keuangannya penyiapannya seperti ini. Ya, ada pemeriksaan dokumentasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca atau bisa capture lah seperti itu. Oke ya, saya nggak detail di sini nanti durasinya lama. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini juga sama, pencatatan jurnal penyesuaian. Itu ada di kasus. Ya, pencatatan jurnal penyesuaian. Ini mungkin saya akan tampilkan yang mungkin nggak ada di kasus kan seperti ini ya, kalau untuk relevansi dengan auditnya. Relevansi dengan audit seperti ini, identifikasi salah sajinya bahasanya seperti ini, dan kemudian prosedur auditnya seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa baca ya. Oke. Ada uji substantifnya tuh di situ. Nah, di sini kita akan lihat bahwa pencatatan jurnal penyesuaian itu ada pengaruhnya nggak sih terhadap akun-akun yang berdampak? Oh, ternyata ada. Nah, nanti teman-teman di sini pilih piutang. Akun receivable kan piutang ya. Akun receivable atau piutang. Tergantung kalian nanti mappingnya apa. Utang usaha. Apalagi yang berdampak? Office equipment untuk akumulasi depresiasi. Berarti akumulasi depresiasi untuk peralatan dan inventory atau persediaan. Nah, itu dipilih di situ. Selanjutnya, evaluasi pengabaian pengendalian oleh manajemen. Ini terkait dengan internal control. Ini juga ada di sini. Evaluasi pengendalian. Nanti tinggal di copy yang 2 kolom tadi. Yang kolom terkait dengan relevansi audit, ini saya tunjukkan isiannya seperti ini, ya. Isiannya seperti ini terkait dengan kekuatan internal kontrol dan sebagainya. Nah, untuk isian yang berikutnya terkait dengan identifikasi salah saji, bahasan seperti ini tentang manipulasi data atau penyelewengan aset atau dana seperti itu. Akun yang berdampak apa? Nah, di sini yang paling sering itu adalah kas ya. Kas atau setara dengan kas atau kas ekuivalen. Nah, prosedur auditnya bagaimana sih? Ada wawancara, mengajukan pertanyaan misalnya ya. Kemudian apalagi ini ada verifikasi misalnya, ada pelaporan. Nah, seperti ini yang diisi. Oke, terakhir yang di kolom ini ya maksudnya. Transaksi antar perusahaan ini biasanya antar perusahaan itu kepada pihak berelasi gitu ya misalnya. Nah, itu ada di sini juga transaksi antar perusahaan. Ini saya akan perlihatkan yang relevansi dengan auditnya ya. Integritas datanya, kemudian terkait dengan identifikasi salah sajinya, ada transaksi fiktif bagaimana, ada terkait dengan prosedur yang dilakukan untuk audit, ya verifikasinya, keuangan dan sebagainya. Nah, ini ada akun-akun yang terkait cash equivalent, pendapatan operasional, akun receivable, inventory. Nah, ini di kalian isi siapa yang menyiapkan, ya. Ini nanti kalian lampirkan kertas kerjanya. Dan jangan lupa yang di atas diisi. Pengendalian, penyiapan, dan penyusunan laporan keuangan sudah memadai. Nah, itu dulu ya, ini completed. Nanti kita akan lanjutkan ke yang berikutnya, analisis faktor kecurangan. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, nanti kita lanjut ke sini.